Markus pasal 4, mulai ayat yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Sampai di sini. Saudara, kita kerap kali menjadi orang Kristen mempunyai pendapat yang salah. Kita kerap kali merasa kalau Yesus sudah ada di dalam hati dan pikiran kita, maka pencobaan, bencana, masalah, musibah tidak ada. Banyak orang Kristen mengatakan, Yesus sudah ada. Kalau ada Yesus, setannya lari. Hah? Alkitabnya ngajar loh. Saudara jangan salah pendapat. Banyak orang mengatakan, kalau Yesus ada, setannya lari. Siapa bilang? Pada waktu Yesus ada di bait Allah, setannya ada enggak di dalam bait Allah? Ada, jangan salah ngerti saudara. Kita kerap kali salah jadi orang Kristen, sehingga akhirnya kita ditipu setan. Kalau Yesus ada, setannya lari. Mana? Alkitab bilang tidak. Yesus pun, setan pun, sampai sekarang masih ngadep sama Allah. Lalu orang Kristen berkata, surga sudah tidak ada setan. Siapa bilang? Alkitab yang ngomong. Sampai sekarang setan masih mengadu, menuduh, menuntut saudara di hadapan Allah. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen, kalau punya pendapat yang salah, kita tidak dapat menggunakan kuasa Allah dengan tepat. Kita kerap kali juga berkata begini, Tuhan usir setan itu, betul tidak? Kita kerap kali masih ngomong gitu tidak? Gak boleh saudara. Yesus sudah di surga. Yang diganggu Yesus atau saudara? Manusia toh? Jadi yang harus ngusir setan siapa? Kita. Tapi kita doanya bilang, Tuhan usir. Loh, Tuhannya bingung. Kan bilang, loh, kamu yang harus ngusir. Aku pergi ke sana, segala kuasa di dunia dan di surga ada di dalam tanganku. Dan aku beri kamu kuasa. Jadi yang ngusir siapa? Saya, gitu loh. Gitu. Kalau kita itu rombongan. Memang imanmu itu iman rombongan terus kok. Saya, gitu. Jadi, saudara perhatikan. Di dalam firman Tuhan ini, pada waktu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke seberang. Loh. Tuhan Yesusnya duduk di perahu, turut enggak? Hah? Turut. Ada angin ribut datang enggak? Berarti angin ributnya ini takut sama Yesus enggak? Hah? Kenapa? Kok enggak? Sebabnya saudara harus tahu. Ini adalah peristiwa di dalam dunia yang harus terjadi. Angin ribut ini termasuk kejadian-kejadian alami enggak? Hukum alam enggak? Nah hukum alam itu hukumnya siapa? Hukumnya Allah. Jadi kalau sekarang ini ada banjir, ada gempa, ada longsor, ada apa-apa, itu normal enggak? Hah? Normal enggak? Nah, kenapa diizinkan Tuhan? Kalau saudara berkata itu normal, ya kenapa diizinkan Tuhan?
Supaya saudara itu tahu. Sebab ada Allah yang maha kuasa. Sebab kalau kamu tidak ada musibah, kamu tahunya butuh Allah di mana? Tidak butuh. Segala sudah sehat, tidak butuh Allah. Sakit? Dokter bilang, no. Tidak ada harapan baru. Tuhan. Betul. Nah, jadi kalau ada masalah, ada musibah, karena apa? Karena Tuhan mau menyatakan dirinya bahwa masih ada pertolongan bagi saudara dan saya. Ini loh. Maka orang Kristen kerap kali apa? Tidak punya kuasa, kenapa? Tenggelam di dalam masalah. Tenggelam di dalam masalah. Punya masalah? Lah ya, aku kok gini, nasibku kok begini. Nah, mengapa? Tanyanya mengapa itu sepanjang hari. Nah, Tuhannya tidak datang-datang. Lah, tunyaannya mengapa. Imannya tidak ada. Yang kedua, kenapa orang Kristen kerap kali tidak punya kuasa? Merasa seperti murid-murid. Kalau di dalam perahu, di lautan, dia tidak butuh Yesus. Karena yang ahli, dia nelayan semua. Sudah biasa, jadi saudara menghadapi hidup ini, sudah biasa. Ada masalah, sudah biasa. Contohnya, Pak Bertus ini pemborong membangun bangunan. Nah, kira-kira kalau mau gambar, lalu mau bangun ini, butuh Tuhan enggak? Enggak butuh Tuhan, kalau rasanya, itu bangunan biasa. Ya kan? Tapi nanti kalau menghadapi masalah baru tukangnya sakit terus. Jadi tidak bangunan ini. Nah, kalau sudah janji waktunya tidak jadi, bakal didenda enggak? Nah, kalau sudah tukangnya sakit terus baru bilang apa? Tuhan, ini kok sakit terus ini tidak jadi, aku bakal rugi nih. Ya kan? Maka dari itu saudara, kita harus belajar. Di dalam setiap tindakan dan perbuatan, kita harus berdoa. Kenapa? Saudara tadi nyanyi, pimpin aku Roh Kudus supaya sampai kepada seluruh kebenaran. Buat apa Roh Kudus itu diberikan saudara, kalau saudara ini tidak pernah minta pimpinan? Kita kerap kali kalau merasa, sudah biasalah, jadi tidak perlu. Coba saudara, kalau kamu tidak bisa tidur, matamu melotot terus ini. Kamu bisa tidur, kebanyakan tidur, kerap kali bilang apa? Biasa. Tapi coba ngalami tidak bisa tidur, kamu makan melotot. Kalau ada orang seperti di Jakarta itu, 8 tahun tidak pernah tidur. Rasain. Sampai saya kaget. Saya tanya, berapa? Saya pikir 8 hari. 8 tahun Pak. Tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur. Kok so aneh kayak gitu sih? Tidak pernah ngantuk. Tidak bisa Pak. Makanya itu saudara. Kalau engkau tidak mengalami hal yang antik-antik gitu loh. Tidak percaya. Loh, di persekutuan kita ini ada yang berapa tahun? 12 tahun. Yang tidak bisa kencing. Berapa? 9 tahun tidak kencing. Kamu kencing berapa kali satu hari? Tapi kamu tidak pernah mengucap syukur. Kamu kencing itu, puji Tuhan, tidak pernah. Loh jujur, betul tidak? Karena apa pikirnya? Biasa, coba macet. Loh ini ibu ini 9 tahun tidak kencing. Padahal harusnya keracunan. Nyatanya ya hidup kok. Kalau Tuhan mau, betul tidak? Maka dari itu saudara, cobalah. Kita belajar mulai sekarang. Karena apa? Karena kita ini sudah waktunya. Kita harus tiap-tiap pribadi punya kuasa. Jangan mengandalkan orang lain. Coba engkau perhatikan persekutuan. Lihat Tuhan mulai pakai anak-anak muda. Denny, Semi. Mulai urapan, mulai doa, mulai kesembuhan, mulai anu. Yang tua-tua ini karaten. Sebabnya apa? Sudah biasa. Kalau ada hamba Tuhan datang baru
minta kesembuhan. Saudara, Allah itu sudah memberikan engkau dan saya itu kuasa. Tetapi ada rahasianya bagaimana saudara dan saya dapat sampai dan meraih kuasa itu. Kita lihat ayat ini dikatakan, pada waktu Yesus berada, Yesus duduk, kira-kira Yesus tidur enggak? Pada waktu Yesus masuk ke perahu itu duduk, Yesus tidur enggak? Enggak, duduk kok tidur. Karena kamu sudah tahu ceritanya bahwa nantinya Yesus tidur. Tapi di sini duduk itu ya enggak tidur, kok lucu kamu. Ini loh saudara, kita kerap kali itu sudah terlalu kecepatan. Pada waktu Yesus diajak masuk, Yesus duduk. Kenapa Yesus tidak langsung masuk ngambil tilam terus tidur? Kok duduk dulu? Sebabnya Yesus itu dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia duduk karena dia menantikan murid-muridnya bertanya kepada dia. Konsultasi kepada dia. Tapi murid-muridnya tidak pernah. Karena apa? Karena sudah dengar Yesus ngajar, sudah dengar, sudah kumpul sama Yesus, jadi sewaktu-waktu bisa tanya, tidak pernah masalah. Karena apa? Merasanya sudah sama Yesus. Ada apa-apa? Yesus. Yesus. Jadi tidak pernah konsultasi. Akhirnya Tuhan Yesus ini masuk ke perahu, pikirnya, oh perkara berlayar, masa Yesus perkara itu buat Yesus. Kita tidak ada masalah, jadi tidak butuh Yesus. Yesusnya didiamkan. Akhirnya Yesus apa? Lihat ayat yang ke-38. Pada waktu itu waktu kapan? Waktu angin ribut sudah datang. Pada waktu angin ributnya sudah datang, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Jadi karena pada waktu Tuhan Yesus duduk, tidak dijak ngomong, tidak dijak konsultasi, ya sudah toh, Yesusnya tidur. Saudara, pada waktu Yesus tidur, angin ributnya datang. Setelah angin ribut datang, mereka, saya yakin, mereka tidak membangunkan Yesus sebelum putus asa. Pada waktu angin ribut datang sebentar, dia pikir, biasa. Tidak bakal mereka membangunkan Yesus. Tetapi setelah mereka berjuang, ayat ini dikatakan, ayat yang ke-38, 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Kalau sudah masuk airnya mau tenggelam, baru ribut Yesus. Ini keadaan ini melanda kehidupan orang Kristen. Biasanya teriak-teriaknya Yesus kalau sudah terlambat atau permulaan angin ribut. Kalau sudah mau tenggelam. Jadi kalau kena penyakit sedikit belum teriak. Nanti kalau sudah mau game baru Tuhan. Nah, telat, saudara. Makanya kerap kali saya katakan kalau orang sudah dia berkata bilang, Pak, saya kena ini. Terus dokter bilang apa? Sudah parah. Sudah stadium keempat. Terus apa Pak yang saya lakukan? Ngucap syukur. Percaya saja. Mati untung. Loh, sebetulnya yang saya katakan itu omongannya Tuhan Yesus enggak? Coba perhatiin. Tuhan Yesus bilang apa? Di dalam ayat yang ke-40. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi sebetulnya
kalau kapal itu seandainya perahu itu karam sekalipun, kita bakal karam apa enggak? Hah? Kalau perahu itu karam sekalipun, kita bakal mati enggak? Hah? Mati? Enggak. Enggak. Kenapa? Kalau kita bakal mati, Yesus enggak bakal bilang apa? Mengapa kamu begitu takut? Itu kan teguran toh. Karena mereka itu kapal mau karam, mereka takut mati, maka Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Betul tidak? Berarti kalau Tuhan Yesus negor gitu itu, sebetulnya kamu nih sebetulnya kalau di perahu sama Yesus, itu kamu bakal mati apa enggak? Enggak. Yesus bilang apa di dalam peristiwa Lazarus sama Marta? Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati, tapi hidup. Nah, kita lihat di dalam Yohanes supaya saudara tahu. Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun apa? Ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Saudara percaya enggak hal ini? Hah? Percaya tak? Tapi saudara harus tahu yang dimaksud Yesus itu yang mana. Kalau engkau percaya, kau akan hidup. Biarpun mati, akan hidup. Nah, saudara harus tahu. Lazarus mati, tapi akhirnya hidup. Tapi Lazarus akhirnya mati lagi enggak? Mati. Mati. Tapi hidup di dalam surga. Jadi kata-kata Tuhan Yesus ini ada permulaan adalah perkara jasmani, mati sungguhan, memang si Lazarus mati dan dihidupkan secara daging. Tetapi Tuhan Yesus ngomong yang kedua, itu perkara roh. Maka dari itu, saudara ini kalau harus baca Alkitab, harus belajar benar-benar. Yang dimaksudkan Tuhan itu yang mana? Maka Marta tidak dapat mengerti, karena apa? Tidak dapat mengerti perkataan Tuhan Yesus. Maka pada waktu Tuhan Yesus berkata, ambil batu itu. Marta bilang, sudah tahu Tuhan, sudah 4 hari. Bukankah aku berkata kalau kamu percaya kamu akan melihat kemuliaan Allah. Ini saudara. Maka kehidupan kekristenan, saudara perhatikan, engkau akan mengalami musibah. Tetapi sebelum kalau engkau peka terhadap pimpinan Roh Kudus, musibah sebelum datang engkau pasti diberitahu. Bencana alam, banjir, gempa, gunung api, musibah apapun, kau tidak perlu khawatir dan takut. Apapun yang akan terjadi, kalau engkau peka, kau akan diberitahu oleh Roh Kudus. Karena apa? Karena Tuhan berfirman di dalam Mazmur 121. Kita perhatikan saudara, supaya saudara ini membaca Alkitab secara keseluruhan, supaya saudara tahu saatnya yang tepat saudara ini bertindak. Kalau tidak, engkau tidak punya kuasa. Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Coba, saudara. Kalau Tuhan yang menjaga, Tuhan akan memberitahu enggak? Nah, ayat ini berkata, Tuhan penjagaku. Nah, lalu enggak bertentangan enggak sama tadi yang saya katakan?
Lalu kamu berkata, Tuhan, jagai aku dong. Bertentangan enggak? Hah? Tidak. Saudara salah. Kalau saudara di ayat ini berkata, Allah penjagaku. Lalu kamu berkata, Tuhan jagai aku. Ini kurang ajar. Sekarang saya anak bapak. Saya ngomong sama anak saya kecil. Jangan takut. Tidur. Bapak penjagamu. Lalu anak saya setiap kali bilang, Pak jangan tidur dong Pak. Jagain aku. Gak kurang ajar. Lah saya bilang begitu. Saya merintah. Pembantu saya satpam. Jaga. Ya gitu dong. Masuk bapak suruh tidak tidur jaga terus. Anak enak-enak. Loh. Hah? Gak kurang ajar itu. Kamu berdoanya harus begini. Bapak, aku percaya engkau penjagaku. Tapi aku tidak. Aku tahu Tuhan. Engkau kan punya malaikat. Yang kau suruh jaga aku kan malaikat. Sebab ada ayat. Malaikat akan diperintahkannya untuk menatang engkau, melayani engkau. Loh. Jadi jangan lalu Alkitab berkata, engkau penjagaku. Jagai dong Tuhan. Wah. Itu kurang ajar namanya. Maka engkau kerap kali, cuma untungnya Tuhan itu sabar. Yang belum tahu, ya dituruti. Contohnya kayak orang baru bertobat, orang Chinese ini baru bertobat. Dia pada waktu dikasih tahu, Pak anak saya sakit. Kau yang sembahyang. Allahmu itu penyembuh. Nah, dia tidak tahu, belum baca Alkitab. Dia ngomongnya bilang, Tuhan lu tahu anak gua sakit, sembuhin dong. Jarang itu perintah enggak? Hah? Nah kira-kira kalau kamu yang sudah jadi anak Tuhan tahu firman, kamu berani ngomong gitu enggak? Enggak berani. Kalau kamu yang ngomong gitu, Tuhan nyembuhin pada. Malah dicelentiin kamu, kurang ajar kamu. Saudara, tapi karena ini orang baru bertobat, dia enggak apa-apa. Tuhan tahu dia belum tahu apa-apa. Sembuh. Langsung anaknya dalam nama Yesus. Sembuh anak. Sembuh. Sampai hamba Tuhan bilang, nah ya Tuhan, kalau aku yang sembahyang gitu gak bakal buat sembuh ya. Nah bayangin, lu sembuhin dong. Anak gua sakit ini. Bayangin, Tuhan dilulu. Wah. Tapi Tuhan itu rendah hati. Tuhan lihat hati. Kalau saudara yang ngomong gitu, pukul, ajar. Maka dari itu saudara, kita harus sadar. Kita harus mengagungkan Roh Allah Kudus. Roh Allah Kudus yang sekarang zaman akhir ini, yang ada di dalam dunia, ini Roh Allah Kudus. Tuhan Yesus sudah di surga. Roh Allah Kudus sekarang yang ada di dalam diri kita, yang mendampingi kita, yang di dalam kita, yang memimpin kita, yang ngajar kita, yang menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Maka dari itu, segala sesuatu kamu harus komunikasi dengan dia. Kalau mau apa-apa, ngomong sama dia. Makanya saya kerap kali ajarkan, coba ngomong. Jangan nanti kalau sudah kecepet, kepepet, sudah tidak ada jalan, kamu berkata, aku tidak bisa. Memang saudara dan saya tidak bisa. Kalau kamu bisa, kamu akan dibikin tidak bisa sama Tuhan. Contohnya, murid-murid. Dia nelayan, dia ahli dalam perahu. Tapi Tuhan biarkan angin ribut melanda dia. Sampai mereka putus asa. Karena apa Tuhan mau memberitahukan. Manusia terbatas. Tapi Allahmu tidak terbatas. Saudara dan saya punya kelebihan. Orang dunia, harapan usaha, pakai uang, pakai segala, terbatas. Tapi saudara dan saya, masih ada pengharapan satu lagi. Allah kita yang tidak pernah terbatas. Maka dari itu jangan ragu-ragu. Kalau engkau punya masalah, jangan tenggelam di dalam masalahmu. Kamu beritahukan kepada Tuhan, sampaikan, habis itu tinggal ngucap syukur. Dia pasti selesaikan. Kerap kali kita terus terang kurang berani meninggalkan masalah. Masalah itu tetap menghantui, tetap. Lalu di dalam pikiran kita berkata,
Tidak mungkin, tidak bakal mungkin. Kalau saudara katakan, memang tidak mungkin secara manusia, tapi di dalam Yesus mungkin. Karena di dalam Dia tidak ada yang mustahil. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus pada waktu angin ribut itu datang, Dia cuma mengatakan, diam. Percaya. Jangan lalu di sini kalau sudah bertindak dalam nama Yesus, di sini bilang, jadi tidak ya. Wah, jangan-jangan tidak jadi. Tidak bakal jadi. Asal engkau ragu-ragu, tidak jadi. Seperti minggu yang lalu. Hari Sabtu, saudara. Hari Jumatnya itu saya, Semi, Indarto sama Evi. Doa, perang. Nah, waktu peperangan, Semi berkata, Tuhan, aku minta besok hujannya itu berhenti jam 1 sampai jam 10. Habis itu biar hujan. Dari pagi, saudara, hujan terus. Sampai saya bilang, mendungi gelap hujan terus. Ini nanti jam 1 berhenti tenan kan enggak ya? Saya yang ngomong gitu sama Tuhan. Tuhan, Semi sudah sembahyang gitu loh. Engkau mesti buktikan karena dia punya iman. Dan engkau mesti lakukan karena ini malaikatmu yang melakukan semua perkara. Karena ini anakmu berdoa. Nah, saya tinggal nonton. Jam 12 masih hujan. Jam 12:30 masih hujan. Persis jam 1 dia keluar. Saya kira dia juga agak deg-degan sedikit. Mesti. Tak mungkin. Aku ya kerap kali gitu. Jam 1 dia keluar. Berhenti. Sampai sore, sampai malam kita pulang. Berhenti. Saya bilang. Mendungnya tetap. Tapi tidak hujan. Maka dari itu saudara. Kalau engkau tidak praktek sendiri. Engkau tidak akan melihat kemuliaan Allah. Saya diajar oleh Tuhan mengalami secara pribadi. Dan saya terus terang dapat pelajaran banyak melalui istri saya. Istri saya ini kalau tengah malam dia bangun, tidak bisa tidur atau kepalanya sakit gitu. Dia bangunin saya, dia bilang gini, Yang, sakit. Terus sembahyang. Aku udah sembahyang biasa, tak mau dia. Tumpangi. Ya wes, tumpang. Sambil ngantuk-ngantuk loh, kayak anak. Tumpang. Dalam namanya. Jangan ganggu. Ini cekot-cekot segala macam bikin orang tidak bisa tidur enak. Dalam nama Yesus sempurna. Tidur. Terus saya karunia lidah. Belum 5 menit. Saya malah belum tidur. Ya, loh kok sudah tidur. Amin. Puji Tuhan. Tidur. Saya tidur. Kemarin juga begitu. Kemarin dulu. Saya sudah tidur. Dia bilang, aku tidak bisa tidur. Jam 12 lebih ini tidak bisa tidur. Kenapa tidak bisa tidur? Saya dibangunin. Tidak bisa tidur. Kamu kok tidur enak? Aku ya enak tidur ya. Kamu udah tidur, ada apa? Saya tahu. Ayo, bayangin dong. Tumpangin tangan. Salam namanya. Tidur. Jiwa tidur. Saya karunia aja. Sudah. Loh, kok sudah tidur? Aku malah. Nah, itu juga ada efek psikologisnya ada. Kenapa? Dia ini memang manja sama saya. Kalau tak tumpangi tangan rasanya itu ayem gitu loh. Ada. Itu ada efek itu ada. Lah Tuhan ya pakai itu. Jadi kalau dia ada tidur, Kang, tumpangi tangan. Dia tumpangi tangan. Kadang-kadang aku tak sembahyang sudah tidur dia ya tidur. Sebab itu ada efek itu. Tapi Tuhan menggunakan semua saudara. Dan saya terus terang banyak belajar. Kenapa? Kalau saya ragu-ragu, tidak jadi. Ini kalau saya tuh tenang, saya percaya apa yang saya katakan, doakan sudah jadi. Nah, di situ saya lihat, tak boleh ragu-ragu sedikit pun dalam pikiran ini. Sebab orang yang ragu-ragu tidak akan dapat apa-apa. Maka dari itu kalau saudara sekarang ini punya masalah, jangan biarkan Yesus tidur. Jangan anggap Yesus sudah dekat. Tak perlu. Hati-hati. Contohnya, salah satu contoh. Saya ini, orang ini banyak datang kepada saya minta konseling. Betul tak? Masalahnya banyak, cari Pak Yusa. Kadang-kadang cari kamu yang susah, kalau bisa kumpul sama kamu.
anak mantu saya ini malah tidak pernah tanya-tanya sama saya. Sampai saya bilang, Tuhan, ya kalau sudah dekat gitu tidak pernah tanya ya Tuhan. Kenapa? Pikirnya, papa setiap saat ada, ngomong-ngomong. Nanti kalau sudah punya masalah, sudah telat baru. Nah ini rugi, saudara. Ini bukti. Makanya saya bisa menyelami bagaimana murid-muridnya Tuhan Yesus membiarkan Tuhan Yesus itu tidur. Bahkan saya kerap kali ditegur sama anak-anak. Papa kalau habis penginjilan gak cerita apa-apa. Nanti kalau sudah khotbah keluar semua. Nah aku bilang, nah gak bisa cerita. Pengalamannya banyak, suruh cerita apa? Wong yang ngelakuin Tuhan. Lah kalau dia tanya, Pak, ini bagaimana? Oh, ya itu baru muncul. Contohnya Tuhan Yesus di perahu, kalau sudah sama murid-muridnya diem-dieman, ya Tuhannya tidur. Lah, saya itu kalau sudah pulang dari penginjilan tidur terus. Sampai istri saya bilang, pulang kok tidur? Lah wis mau apa? Nih, saudara. Kita kerap kali tidak menyadari bahwa kita tidak memanfaatkan hadirat Allah. Maka Tuhan mengajar kepada kita, kamu harus sertakan dia. Kamu kemana saja, kamu harus bersama dengan dia. Ini sadari. Sehingga engkau tidak perlu takut. Tapi kamu harus waspada. Saya baru tahu tahun ini Tuhan berkata, mulai Januari tahun ini, kamu harus berdoa, bukan berdoa, kamu harus berdiam diri di bawah kakiku 6-7 jam. Saya bilang, Tuhan, 6-7 jam? Ya, saya baru tahu. Maksudnya Tuhan, supaya saya ini seluruh hari, pikiran dan hati saya tertuju kepada dia. Tidak mikir yang lain. Dan ternyata saudara, luar biasa Tuhan. Saya seperti dilapisi benteng. Sebab Allah berkata, akulah perisaimu, akulah bentengmu. Otomatis saudara, kalau engkau tinggal di dalam dia, dia yang akan membentengi kamu. Dia akan memelihara kamu. Saya baru belajar. Dan Tuhan juga bukakan. Apa terjadi? Loh, Iin itu kan anak saya di Bekasi. Sekarang tinggalnya di Bekasi. Dia cuma hanya banyak berdoa, menyembah Tuhan, melakukan apa yang dia tunggu. Sekarang ini belum kerja, dia belum kerja, masih di rumah, saudara. Dia hanya menyembah, memuji Tuhan, dan melakukan bagiannya dia. Loh. Saudara tahu, berkat datang sendiri. Saya sampai merongok. Saya dititipi berkat. Ini Pak, dan istri saya dititipi. Ini Pak, ini Bu, buat siapa? Buat Iin loh. Kok buat Iin? Yang tidak ada sangkut paute di Bandung. Dia di Bekasi, dia tidak ngapa-ngapain. Loh, kok yang dapat berkat dia? Loh, Tuhan mau ngirim bisa enggak? Hah? Lah kok orang itu langsung masuk? Plak! Dia. Loh kok enggak? Plak! Yusa. Loh. Yang di Bandung ini Yusa, yang di Bandung ini Denny, yang di Bandung ini Semi. Loh kok enggak mabuk? 3. Loh kok yang jauh? Sampai saya pada waktu itu, saya ngerti aku Tuhan. Ya itu aku. Aku mau ngasih. Ya bisa aja toh, bisa toh. Loh kalau dia ngelayani, kita ngelayani itu biasa. Tidak ada hubungannya, tidak ada apa-apanya, tidak ada pelayanan apa-apa. Loh berkat kok ngalirnya ke sana. Orang yang menyenangkan hatinya Tuhan. Itu yang Tuhan perhatikan. Betul tidak? Saya mengucap syukur. Kenapa? Karena dari situ saya belajar. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang berharap kepadanya. Tetapi kenapa kerap kali kita ini tidak dapat? Karena pikiran kita yang salah. Kita mengharapkan kalau kita melayani dapat. Salah, saudara. Kalau kita sudah melayani Tuhan, lalu berkatnya melalui orang. Salah, saudara. Maka dari itu kita harus sadar. Tuhan penjaga kita. Keluar masuk kita. Dia mengawasi.
Berarti penjaga itu berarti dia tahu terus-menerus, mengawasi terus-menerus. Saudara dan saya harus sadar, diawasi oleh mata yang kudus, mata yang suci, mata yang penuh kuasa. Kau tidak perlu takut, asal kamu jalan di dalam jalan yang benar. Tidak tenggelam dalam masalahmu. Masalahmu tidak ada artinya di hadapan Allah. Segala sesuatu terjadi dalam diri kita, dia tahu dan dia dapat menyelesaikannya. Maka malam hari ini saudara, kamu katakan sama Tuhan, Tuhan, aku tidak sanggup mengatasi masalahku, tapi aku tahu Engkau sanggup mengatasinya. Aku bersama dengan Engkau, aku sanggup mengatasi. Kalau sudah begitu, jangan pikirkan, ucapkan syukur. Tiap hari kamu katakan, apa yang aku harus lakukan? Lakukan. Tidak usah dipikirin. Maka Allah akan menuntun langkahmu menuju kepada kebenaran dan keberhasilan. Amin. Mari kita berdoa.